Dulu ada sidang kabinet di Malaysia tuh terpaksa ditunda berapa jam kalau nggak salah ya, gara-gara ada itu para menterinya itu masih mau nonton sinetron. Kalau kamu yang belajar HI nggak pernah baca buku itu, Kacau tuh Pak. Kacau. Siapa yang belajar HI? Anda tahu kan daerah mana tuh? Yang disebut dengan yang sekarang ada Houthi itu loh. Bukan di Conet ya? Balik ya. Keturunan Arab yang... Udah. Oke. Ntar saya mesti nengok kiri nengok kanan gitu. Iya boleh. Ya, bebas kalau nengok ke sana. Nggak ada yang kesana aja loh. Biasanya soalnya sini nggak ada isinya soalnya. Oke nggak? Oke. Ini mata saya ini nggak ada. Nih karena mata kanan tuh agak ini sih. Ke depan aja bro. Ke depan aja kalau kita. Agak ini. Agak apa itu maksudnya? Suka keluar ininya. Oh. Nongkrong lagi bareng Wildan Mahmud di sini. Ini kemarin tamu kita profesor, sekarang tamu kita profesor lagi. Wah, kalau kemarin profesor perempuan, sekarang profesor Sebetulnya lagi. saya nggak boleh pakai profesor lagi. Oh, kenapa, gitu, kenapa, Prof? Kenapa? Karena kan saya belum tidak memperpanjak professorship saya. Oh, tapi kan masyarakat taunya Prof udah. Jadi Prof bayat oleh masyarakat. Ya, dibayat. Ngomongin apa kita? Emang kosong ya Anda ya? Ya gitulah kadang-kadang. Kita ya berhubung Prof ngomong, pasti kan ilmuwan politik kan Prof. Ya, Jadi kita ngomongin politik lah. Hmm. Apalagi dulu Prof juga mantan dubes jadi. Di Indonesia. Kita mesti mau nggak mau harus ngomongin politik internasional nih kan, berhubung juga ya kan belakangan ini nih sedang terjadi ke ini ya apa? Betul. Bukan gue lupa tiba-tiba lagi panas gitu kan, kondisi gejolak global tuh banyak lagi lah. panas. Sekarang kayaknya negara-negara lagi nunjukin powernya masing-masing nih. Gimana nih Prof? Kalau mungkin dibukanya dengan pertanyaan, sebenarnya dibilang politik internasional ini harus satu negara tuh harus memulainya tuh seperti apa sih? Harus hubungan antara, kenapa gue aneh banget sih, maaf ya Prof ya. Maaf ya Prof, teman saya kosong banget. Jangan kosong ini. Grogi Pak. Grogi ya sama profesor. Grogi. Ya intinya Santai aja. bagaimana negara menyikapi lah politik internasional yang sekarang lagi cukup panas gitu loh istilahnya. Iya, kalau dibilang politik internasional panas ya. Dulu waktu saya di FISIP UI ya, tahun 78 sampai 83. Dulu kami masih 5 tahun ya kuliahnya. Itu antara lain ya kita belajar tentang mandala. Oke. Mandala itu apa? Teater. Jadi theater of war. Jadi mandala perang. Dan ada beberapa mandala utama kan. Ada mandala yang namanya Eropa. Ya. Itu kalau Anda baca tentang misalnya yang namanya general war gitu, general warfare, itu pastinya adanya di Eropa, ya. Kemudian kalau Anda yang ngambil hubungan internasional, pasti kan kenal ada yang namanya Perjanjian Westphalia 1648, ya. Itu mengakhiri perang yang begitu panjang sebelumnya. Ya. Dan Anda lihat Eropa itu adalah satu benua yang memang tidak berhenti dari perang, ya. Jadi dulu kan perang masih terkait dengan agama ya, dan kemudian juga baru terkait dengan kepentingan nasional ya, dan kemudian macam-macam lah ya. Dan kemudian mandala berikutnya itu Timur Tengah ya. Timur Tengah ini juga sama nih. Jadi suatu wilayah yang tidak pernah tidak pernah berhenti dari konflik. Ya. Ada aja, misalnya dari segi agama, soal Sunni sama Syiah ya. Macam-macam ya, Yahudi sama Katolik, kemudian ya persoalan yang lain-lain ya gitu. Kemudian kita lihat sekarang ya antara Hamas dengan Israel ya, Iran kemudian juga dengan Israel dan sebagainya. Nah kemudian yang mandala yang menurut saya terakhir itu adalah wilayah Asia atau disebut sebagai Asia Pasifik ya. Kalau sekarang kan yang menyebut ada yang menyebut Indo-Pasifik ya. Kenapa Indo-Pasifik? Itu bukan India dan Pasifik tapi Indian
Indian Ocean and Pacific Ocean. Ya. Dan Anda tahu yang namanya Pacific Ocean itu kan namanya aja Pasifik. Jadi samudra damai. Tapi justru di Samudra Pasifik itu dulu menjadi awal dari terjadinya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia, gitu kan, di wilayah Asia Pasifik ya. Dan itu juga serangan Jepang ke Pearl Harbor atau Pelabuhan Mutiara ya di Honolulu itu terjadi pada hari Minggu. Makanya kalau Anda lihat ya, dan orang pikir orang pada mau ke gereja kan dipikir ngapain, dan lihat ada pesawat, paling itu pesawat dari Amerika lewat-lewat aja gitu. Daratan lah, nggak taunya itu pengeboman Jepang ya, dengan pilot-pilot kamikaze-nya ya. Dan Anda jangan kaget loh, pilot-pilot itu usianya muda sekali, 17 tahun, 18 tahun gitu kan. Dan kalau nanti suatu saat Anda ke Honolulu ya, jangan lupa mampir di Arizona War Memorial ya. Saya dulu punya impian ke Honolulu. Dan maaf kata ya, saya udah ke Honolulu tuh 6 kali. Ini sombong, agak sombong ya. Ada flexing ya, ada flexing ya. Saya ngomong begini, supaya Anda itu jangan berhenti bermimpi. Oh iya. Karena Dulu mimpi adalah kunci. Ya, kalau misalnya nih senior saya nih satu lift naik. Ini anak udah kelas berapa nih Mbak? Ini SD. Dia mau ke ini nih kemana? Ke Cina. Coba anak kelas 6 SD udah ke Cina. Ya. Dalam hati saya gue juga pengen banget gitu. Dan sekarang Cina itu salah satu negara yang paling sering saya kunjungi. Ya. Sama lah ketika kemudian ada orang ngomong tentang Jepang gitu kan. Pengen juga gue ke Jepang gitu kan. Gak taunya ke Jepang saya pertama itu pada saat yang namanya Lady Di itu meninggal, kecelakaan. Itu yang apa namanya itu menjadi kenangan-kenangan ya. Dan sekarang saya ya dulu waktu saya masih di LIPI itu hampir tiap tahun saya ke Jepang. Ya khususnya ke Kyoto ya, karena antara LIPI dengan Kyodai ya, Center of Southeast Asian Studies itu ada kerjasama. Gitu. Saya memang banyak bicara tentang politik Indonesia. Tapi orang nggak tahu bahwa saya sebenarnya lulusan Departemen Ilmu Politik, ya, program studinya hubungan internasional. Makanya waktu saya diangkat jadi Dubes 2017 itu wartawan-wartawan TV mempertanyakan gitu. Di mana pengetahuan Ikrar tentang hubungan internasional? Dia nggak tahu gue dulu menjadi dosen. Serius, saya itu dosen di Departemen Ilmu Politik ya, program studi Politik Indonesia di bawah Pak Arbi dan juga di bawah Mas Yono Sudarsono. Saya ngajar juga bukan cuma pengantar HI ya, tapi juga praktek politik internasional ya. Dulu HI sama politik masih satu ya dulu ya. Belum pecah ya. Kan dipisahnya baru tahun 85. Saya udah lulus dan udah masuk LIPI pada saat itu. Oke, menarik. Jadi kebetulan gini, Prof. Kemarin tuh saya ketemu Pak Hendro Priyono kan. Jadi dia bilang bahwa sekarang tuh masalah hubungan internasional tuh memang udah mulai bergeser tuh dari yang sifatnya pendekatan militeristik, sekarang lebih pendekatan kebudayaan lah. Dia konsen tuh, yang mungkin kalau kata Prof, soft power gitu. Emang seberapa pengaruh sih soft power dalam proses hubungan internasional itu, Bos? Jadi begini ya, kalau Anda belajar hubungan internasional ya, itu sebetulnya ya diplomasi itu banyak. Diplomasi ini kan sebetulnya adalah kalau dalam politik ya, bagaimana orang itu punya kekuatan ya, dan kemudian berunding, baik itu bilateral ataupun multilateral, dan di situ sebetulnya saling mempengaruhi ya. Jadi kan itu konsep utamanya itu kan power ya. Power itu kan ada 3 hal ya. Jadi kalau saya tanya apa itu power, pasti anda yang belajar politik pasti nggak ada yang bisa menjawab secara pasti ya. Power itu kan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang atau kelompok orang ya, atau negara ya, supaya dia berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Tapi ada itu berkoma ya, with whatever means, dengan cara apapun. Cara apapun itu bisa dengan cara coercion, ya, kekerasan atau paksaan. Itu yang kemudian Anda harus punya yang namanya hard power. Ya. Dengan cara persuasion. Persuasion itu apa? Membujuk. Saya beri contoh misalnya, kalau kamu misalnya pengen dapat bantuan dari saya, kamu harus mengikuti apa yang ingin saya inginkan, ya. Saya beri contoh misalnya, kalau nanti kita akan bicara soal itu juga, ya. Bagaimana Amerika Serikat misalnya mempengaruhi Indonesia dalam kaitannya dengan demokrasi, ya, dengan berbagai apa namanya itu institusi NGO gitu. Iya, bahwa seakan-akan demokrasi itu adalah yang paling baik, ya, sistem yang paling baik di dunia. Walaupun itu belum tentu terbaik, ya, tapi kalau di mata saya nggak ada sistem politik lain yang lebih baik daripada demokrasi. Itu aja lah buat saya. Nah, jadi ada coercion, ada persuasion. Yang ketiga itu namanya construction of incentive. Ya. Jadi dari kita mengkonstruksi atau membangun insentif. Saya beri contoh misalnya, kalau saya kasih tahu anak saya, kalau kamu milih yang ini, itu misalnya kelebihannya ini. Dan kalau kamu milih yang ini gini. Sekarang terserah kamu mau milih yang mana. Tapi kalau Anda baca-baca di apa namanya itu di Google Chrome, ya pasti jawabannya power itu bisa ada 3 juga, ya. 3, tapi ada juga yang kemudian dengan cara ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau Anda bicara dengan soft power tadi, itu ada yang namanya apakah itu pendekatannya dengan kebudayaan, ya, atau kemudian tadi yang saya katakan dengan kekuatan ekonomi, ya. Dan tapi juga harus diingat juga soft power yang lain itu adalah intelijensia, ya, kapasitas kita untuk berpikir. Kemudian kita juga punya apa namanya itu nasional karakter nggak, gitu kan? Kemudian apakah kita punya gagasan yang lebih baik nggak? Jangan Anda lupa loh, ya, Indonesia di bawah Bung Karno itu melahirkan gagasan-gagasan yang buat saya itu bukan gagasan yang disebut hard power, bukan karena kekuatan militer, tapi kekuatan gagasan, kekuatan intelektual. Saya beri contoh misalnya, kalau Anda bicara tentang kemerdekaan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, apa yang ada dasarnya dari mana? Konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung, ya. Dan Anda tahu, gara-gara konferensi Asia Afrika itu pula, saya sebagai dubes misalnya bertugas di Tunisia akan sangat mudah menjalankan tugas karena dianggap our brother, ya, gitu kan. Kenapa? Saya orang Indonesia, karena Indonesia dulu membantu kemerdekaan Maroko, Aljazair, Tunisia, dan juga Libya, ya, dan ya sebagian besar negara-negara yang tertindas lah gitu. Dan mengapa kita juga misalnya juga dikenal di negara-negara selatan, ya, karena kita dulu bersama India dan Yugoslavia, ya, itu mendirikan yang namanya gerakan non-blok. Betul. Ya, jadi itulah, ya. Dan Bung Karno pinter ketika misalnya negara non-blok itu terbentuk, terus kemudian siapa nih yang mau pergi ke Amerika, langsung Bung Karno nunjuk, aku mau ke Amerika. Dia ketemu sama Kennedy, ya. Dia bukan bicara hubungan bilateral aja, bukan bicara mengenai apa itu non-blok, tapi dia juga bicara mengenai supaya Amerika membantu Indonesia dalam perjuangan kita mengembalikan Irian Barat waktu itu. Betul. Jadi itulah yang namanya yang saya katakan soft power dalam diplomasi, ya. Dan kalau Anda bicara mengenai yang namanya diplomasi kebudayaan, itu asal usulnya itu kalau Anda baca tentang teori-teori diplomasi, awalnya dari Prancis. Oh, malah Prancis tuh. Kenapa Prancis? Karena Anda tahu kan, orang Prancis itu kan selalu menyombongkan diri bahwa budaya dia kan paling tinggi. Adiluhung. Anda lihatlah, ya, coba lihat. Anda lihat parfum dari mana? Prancis kan. Kemudian desain baju yang terbaik keren. Prancis kan. Di dunia itu ada nggak orang yang nggak pengen ngelihat menara Eiffel, ya, termasuk isi saya gitu kan. Jadi apa namanya itu ya itulah yang kemudian, ya, Anda juga tahu
orang Prancis itu terlalu tinggi dengan nasionalismenya itu, makanya kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Chauvinisme dan sebagainya. Dan Anda tahu ya, kalau udah namanya diplomasi kebudayaan, itu intinya adalah bahwa ini loh kebudayaan yang saya akan turunkan kepada Anda, kerjasama dengan Anda dalam bidang pendidikan. Saya beri contoh, mengapa Cina itu sangat dekat dengan negara-negara Afrika, karena dia memberikan beasiswa yang sebanyak-banyaknya. Pembangunan rel kereta api terpanjang di dunia itu adanya di Afrika, kan? Benar nggak? Ya. Yang bangun siapa? Bukan Jepang, bukan Eropa, Cina. Kemudian bantuan ekonomi, ya. Kemudian perdagangan yang begitu besar, ya, gitu. Walaupun saya melihat bahwa Cina tentunya punya kepentingan pasti. Saya beri contoh misalnya, kan, Amerika tidak pernah mampu mendamaikan antara Iran dengan Arab Saudi. Apalagi Amerika punya kenangan buruk, ya, ketika dia harus ditendang dari Iran, ya. Revolusi Islam itu 79 itu dengan adanya revolusi Islam di bawah Imam Khomeini. Imam Khomeini, ya, untuk mengusir Shah Reza Pahlavi. Jadi itulah yang ada, ya. Dan dengan dekatnya atau dengan damainya Iran dengan Arab Saudi, Anda bisa lihat berkurang itu yang namanya konflik-konflik di wilayah yang orang Indonesia keturunan Arab tuh banyak dari daerah itu. Anda tahu kan daerah mana tuh? Yang disebut dengan yang sekarang ada Houthi itu loh. Bukan di Conet ya? Kebalik ya. Keturunan Arab yang sekalian bilang beda ya, keturunan Arab kebanyakan berasal dari negara itu. Itu. Jadi bukan Iran, tapi ini yang sampai sekarang juga masih perang terus, ya. Dan perang di situ tuh selalu menggunakan proxy. Jadi bukan kemudian Iran dengan Arab Saudi enggak. Pasti dia pakai yang satu pakai Houthi, yang satu pakai tentara negara itu, ya. Yang kemarin juga dengan Inggris dan Amerika Serikat itu, pokoknya siapa yang lewat di Selat Hormuz pasti akan diganggu oleh orang-orang Houthi. Jadi itu. Dan Anda lihat, ya, apa kepentingan Cina? Jelas. Dengan dia dekat dengan Arab Saudi, dekat juga dengan Iran, itu berarti pasokan yang namanya minyak bumi dan gas akan mudah, karena dua negara ini adalah negara pemilik minyak terbesar di dunia. Itu loh, anggota OPEC lah, begitu. Ngomong-ngomong soal tadi yang soft power lagi nih, Prof. Ya kan tadi salah satunya dengan cara menginfiltrasi menginfiltrasi satu negara melalui lembaga-lembaga yang sebenarnya non negara gitu ya. Kalau atau kita bisa sebutnya NGO lah ya. Gitu. Akhirnya tuh seberapa signifikan sih mereka bisa lewat jalur itu? Kalau budaya tadi udah jelas kan, lewat hard diplomasi apalagi. Tapi kalau lewat lembaga-lembaga yang dalam artian dia ini nggak benar-benar jelas nih entitasnya, maksudnya bukan lembaga intelijen, bukan lembaga militer, bukan kan berarti, tapi dia mencoba mempengaruhi powernya itu satu negara gitu. Jadi begini, Anda jangan lupa, ya, bahwa Amerika itu merasa dirinya adalah kampion demokrasi, ya, kampion demokrasi. Dan Anda juga tahu Amerika itu mengekspor sistem demokrasi dia, gitu kan. Walaupun kalau Anda belajar tentang demokrasi, di dunia ini nggak ada sistem demokrasinya sama antara satu negara dengan negara yang lain. Saya beri contoh misalnya, ya, Amerika Serikat dengan Australia. Ya. Di Amerika ada House of Representatives, ada Senat, ya kan? Ya. Di Inggris yang ada adalah House of Lord, ya, sama House of Commons. Ya, ini yang pokoknya ini yang buat orang gede keturunan raja, ini buat rakyat biasa. Di Australia juga gitu, ya, ada Senat, ada House of Representatives, gitu kan, atau
parlemen lah gitu kan. Dan di Indonesia juga demikian ya. Kita kan ada sekarang kita juga punya senat walaupun buat DPD. saya DPD Senatnya itu belum menjadi senat. Iya. Harusnya dia dibalikkan aja ke masa lalu yaitu putusan golongan gitu kan. Kenapa? Sebab sampai sekarang ini ya walaupun sudah 4 kali amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 45, senat itu tidak memiliki kapasitas untuk menjadi parlemen ya, karena dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi bagian di dalam memutuskan ya baik anggaran negara maupun undang-undang negara ya. Senat itu DPD itu nggak pernah ikut di dalam proses, cuma merekomendasikan kebijakan. Agak gabut ya, agak gabut. Anda lihatlah ya, itu yang buat saya ada sesuatu yang aneh di Republik ini. Kalau buat saya baiknya DPD itu dihapuskan. Waduh. Daripada kita ngeluarkan uang segitu banyak, kalau mau dijadikan kembalikan itu utusan daerah, bukan utusan daerah, utusan golongan gitu kan, seperti yang ada di zaman yang dulu lah gitu kan, supaya jelas posisinya itu apa. Tapi sekarang lihat ada ketua DPD, MPR, posisinya sama, dapat mobil sama, gajinya juga sama ya. Kemudian perlakuan pengamanannya juga sama. Tapi Anda lihat nggak ada itu kerjanya itu. Anda bisa, orang DPD boleh aja marah sama saya, tapi saya berani mengatakan DPD itu tidak memiliki kekuatan apapun, baik itu sebagai dalam kaitannya dengan anggaran negara maupun juga membuat undang-undang. Nah, kembali ke soal itu ya. Amerika itu dari dulu memang selalu mencoba untuk mempengaruhi Indonesia lah. Anda jangan lupa ya, Amerika itu pernah menerapkan apa yang disebut dengan politik luar negeri yang subversif. Ya. Ketika ketika Amerika ikut campur dalam persoalan di dalam negeri Indonesia dengan membantu PRRI di Sumatera Barat dan kemudian Permesta di Sulawesi Utara. Anda jangan kaget ya, itu Permesta itu punya pilot juga dan punya pesawat OV-10 Bronco ya, Mustang segala macam punya dia. Itu bisa bisa mengalahkan Auri, tapi kita tahu Auri kita akhirnya bisa mengalahkan Permesta. Ya. PRRI juga gitu ya, diberikan senjata besar-besaran ya. Makanya kenapa Indonesia tuh anti pangkalan militer asing, itu adalah pengalaman dengan sejarah PRRI Permesta ya, ketika Amerika itu menggunakan ya, baik itu Guam ataupun Taiwan ya, sebagai wilayah-wilayah untuk kemudian membantu PRRI dan Permesta lah. Dalam kaitannya dengan politik dalam negeri Indonesia, Anda tahu dulu tuh ya yang namanya pandu dari Amerika Serikat itu juga dikirim ke Indonesia. Seakan-akan itu cuma pandu, padahal itu kan bagian dari penyebaran gagasan-gagasan mengenai pramuka. Boy Scout. Boy Scout kan kalau di. Pramuka tuh dari Amerika ya? Iya, dari luar. Bukan maksud saya. Powell dia loh. Di seluruh dunia tuh ada. Makanya kalau kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita itu mau bubarin, tidak mewajibkan panduan, buat saya mungkin karena dia lebih banyak tinggal di luar negeri dibandingkan dengan di Indonesia kali ya. Padahal kita tahu di pramuka itu kita belajar mengenai kegotong royongan ya. Kita belajar mengenai bagaimana bekerja sama, bagaimana menjadi pemimpin dan sebagainya. Dan ada jangan lupa juga ya, adalah Amerika juga kan yang menjatuhkan Soekarno. Betul. Itu ya. Makanya jangan kaget kalau kemudian negara kita itu dengan siapapun ya, itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Tapi yang jelas kepentingan nasional yang abadi. Makanya jangan kaget kalau misalnya
Indonesia itu sangat hati-hati kepada institusi-institusi asing ya, yang berbau ini adalah suatu institusi nirlaba ya, bahwa ini adalah non-government organizations ya, macam-macam. Karena dalam kaitannya gitu kan ada yang namanya non-government organizations, tapi juga non-government individual. Ya, ada juga individu-individu yang bukan government. Tapi kalau Anda lihat ya, itu yang namanya LSM asing, baik punyanya Amerika pun ataupun punyanya Jerman, itu kalau kita lihat ya, Jerman dengan Amerika tuh sama ya. Itu masih ada bau partai politiknya. Ya. Apakah NDI ataukah apa namanya itu National Endowment for Democracy ya, atau ARI ya, IRI ya, apa Institute for Republicans apa International Republican Institute ya. Itu dari Partai Republik ya. Tapi kalau yang berbau Demokrat kayak dulu namanya ada NDI, National Democratic Institution, itu pasti dari Partai Demokrat. Tapi kalau boleh motong, sorry, Prof. Maksudnya negara menyadari hal ini nggak sih? Maksudnya NGO ini terinfiltrasi, merupakan bagian dari soft power-nya. Oh iya, biar bagaimanapun ya mereka kan bicara. Coba Anda baca ya, apa namanya itu brosur-brosurnya ya, baik itu apa namanya itu National Endowment for Democracy ataupun IRI ya, itu semuanya pasti bilang kata bahwa ini adalah lembaga independen, nirlaba. Tapi kalau Anda tanya where the money from, pasti from parlemen. Ya, parlemen itu maksudnya dana untuk parlemen yang ada yang diberikan kepada parlemen, dan parlemen kemudian tadi saya katakan makanya ini ada yang berasal dari Partai Demokrat, ada yang berasal dari Partai Republik ya. Atau kalau Anda lihat ya, Jerman kan juga gitu. Ada Newman Abbott Stiftung atau Stiftung atau yayasan ya. Pokoknya mau yang berbau agama ataupun berbau liberal ya, liberal demokrat atau apa. Itu kan juga dananya Parlemen. Dana negara melalui parlemen ya, dan itu sama juga menyebarkan juga demokrasi. Itu cuma masalahnya karena kita itu ingin apa namanya itu mengatur supaya mereka itu tidak apa namanya itu bisa leluasa mempengaruhi yang namanya civil society itu ya, makanya kemudian mereka harus terdaftar ya. Terdaftar. Tapi sekarang ya harus terdaftar. Belum terdaftar gitu. Saya nggak tahu apakah mereka sekarang udah terdaftar atau mereka menolak untuk mendaftarkan diri ya. Karena Amerika tuh bukan cuma memiliki IRI ataupun apa istilahnya tadi Anda katakan National Endowment for Democracy. Tapi Amerika juga punya yang namanya misalnya Asia Foundation ya. Ada juga kemudian Ford Foundation ya. Walaupun misalnya direkturnya non Amerika ya, atau juga pernah orang Indonesia, tapi biar gimana pun itu kan lembaga yang dulu dimiliki oleh pemilik mobil Ford gitu kan. Jadi itulah ya, walaupun ya kalau Anda lihat ya, pengalaman saya ya, biasanya Ford Foundation itu jauh lebih fleksibel di dalam memberikan bantuan dibandingkan dengan Asia Foundation misalnya gitu kan. Dan ya bukan mustahil juga bahwa yang namanya sebuah negara ya itu juga menggunakan lembaga-lembaga seperti itu ya, untuk melakukan proksi. Untuk kemudian mengumpulkan data informasi atau yang kita sebutlah intelijen terbuka lah gitu kan, dengan menggunakan orang-orang di dalamnya itu. Karena Anda lihat ya, biar bagaimanapun Asia Foundation itu dulunya ya, pasti ada kaitannya dengan informasi yang ingin didapatkan oleh CIA atau bagaimana gitu kan. Atau misalnya yang ada di apa istilahnya itu, yang ada di Amerika Serikat ya, khususnya di negara bagian California ya. Baik itu yang ada di
Santa Monica ya, Rand Corporation. Itu kan juga lembaga yang dulu lembaga penelitian untuk misalnya angkatan udara ya. Tapi kemudian itu pasti ada kaitannya dengan CIA. Kemudian ada kaitannya politik Indonesia. Jangan Anda lupa ya. Dulu ada petinggi Indonesia yang kemudian bekerja sama ya dengan orang dari Rand Corporations ya untuk membuat buku ya menjadi tandingan atas buku putihnya Cornell University ya dalam kaitannya dengan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 65 misalnya. Jadi itulah ya. Dan kalau misalnya kita ingin mengatur, itu adalah hak Indonesia karena kita punya kedaulatan. Tapi menurut dan itu Prof sendiri, idealnya harus diatur apa nggak sih, Prof? Oh iya dong, kenapa? Karena dulu waktu zaman Wakil Presiden Sudarmono, ya, itu Sekdek pernah membuat aturan bahwa semua bantuan asing kepada Indonesia yang dulu jumlahnya misalnya di atas 500 juta rupiah. Ingat loh ini dulu ya. Kalau sekarang mungkin lebih gede. Di atas 500 miliar lah kali ya. Itu harus melalui Sekdek. Kenapa? Supaya Sekdek tahu ini program ini untuk apa, tujuannya apa. Jangan kemudian melakukan infiltrasi atau kemudian mengacau Indonesia dengan membantu gerakan-gerakan macam-macam ya. Karena kan ini mereka kan selalu mengatakan bahwa kita membantu kemerdekaan misalnya kan bagi anak-anak muda, ya, buruh, kemudian juga organisasi buruh, aktivis HAM, lingkungan, macam-macam ya, macam-macam. Sekarang lagi LGBT. Anda tahu LGBT ya itu macam-macam lah ya. Dan kalau kita misalnya masih menentang LGBT ya karena memang kita masih ada kekuatan dalam bidang misalnya religiosity orang Indonesia ya. Sama lah misalnya kalau Anda bicara apakah Republikan itu mendukung LGBT? Enggak. Kenapa? Karena orang-orang dari Partai Republik itu biasanya sangat konservatif. Dan kalau dikatakan konservatif berarti religiusitas mereka itu lebih kuat dibandingkan dengan Partai Demokrat misalnya kan. Demokrat Amerika ya, bukan Demokrat. Ya, bukan. Kalau saya kan ngomongin Demokrat Amerika gitu kan. Ya, Prof. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat bahwa gerakan-gerakan NGO ini ya mungkin dengan dalih isu-isu sosial dan semacamnya juga memiliki kemungkinan untuk melakukan infiltrasi seperti itu ya, Prof. Tapi kalau kita lihat tuh sebenarnya kalau seandainya terregulasi, wewenang negara tuh seharusnya sampai mana aja tuh, Prof? Apa bisa sampai ngaudit, ngubarin atau kayak gimana tuh, Prof? Ya, kalau perlu memang itu yang namanya kegiatan mereka harus ada audit ya. Ada audit. Dan tapi terus terang ya, saya juga banyak berteman dengan teman-teman NGO kita ya, kayak misalnya Kontras ya, apalagi Anda sebutkan lah ya, PBHI ya, kemudian sekarang Elsam ya atau apa namanya itu yang kita bicara lah mengenai hak asasi manusia. Itu penting memang. Kenapa? Kalau kemudian kita nggak punya civil society yang bergerak dalam misalnya institusi anti korupsi, ya, pelanggaran HAM, ya, kemudian pembunuhan, diskriminasi rasial, ataupun Anda sebut ya, baik itu kemudian juga apa namanya nih, ya lingkungan ya. Itu siapa yang mau ngurusin lingkungan gitu kan? Anda lihat aja nih ya sekarang nih, kita kan terbuai seakan-akan negara itu adalah yang paling benar gitu kan? Atau sekarang kalau Anda lihat ya, itu sekarang tuh ya yang namanya kantor staf presiden itu adalah yang paling tahu, yang punya informasi paling benar gitu kan? Makanya jangan kaget kalau saya juga bisa berdebat habis-habisan dengan misalnya teman saya yang namanya Ngabalin itu gitu. Ngabalin ya. Kirain Pak Muldoko ya. Saya tidak setinggi itu lah gitu kan. Karena jabatan saya kan cuma mantan duta besar peneliti itu kan. Jadi ya jadi seperti itu ya. Kenapa? Karena memang harus ada pengawasan terhadap negara. Ya kayak kemarin lah misalnya kan.
MK memutuskan ya setelah keributan pemilu katanya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau memang itu benar, ya, mengapa kemudian di dalam catatan MK yang jumlahnya ribuan halaman itu, kemudian juga menyebutkan bahwa memang ada hal-hal yang nggak benar dalam kaitannya dengan misalnya penggunaan bansos. Dan ini kan ketidaksetaraan di dalam politik, dan saya juga memperjuangkan itu. Kenapa? Kalau misalnya ini kita berdua nih, bertiga lah ya, Anda misalnya 01 ya, saya 02, Anda 03 lah ya. Kalau 02 kemudian itu didukung oleh presiden ya, kemudian bansosnya, Anda bisa bayangkan Anda berdua itu nggak ada yang mau ngasih bantuan untuk misalnya dijadikan alat untuk mendulang suara. Saya dengan dalih misalnya bantuan untuk fakir miskin atau orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, lalu saya sebarkan itu, nggak ada itu. Dan itu juga lucu ya. Atau Menteri Keuangan lah mengatakan bahwa itu yang digunakan oleh presiden itu bukan dana bansos, tapi dana operasional presiden. Saya tanya, dana operasional presiden itu duitnya dari mana? Dari Hongkong. Atau duit pribadinya Jokowi, atau duit sumbangan konglomerat? Pasti enggak lah. Itu yang namanya kalau di Australia selalu disebut itu adalah taxpayer money, uang pembayar pajak. Jangan Anda pikir pembayar pajak itu cuma konglomerat aja. Kita semua pembayar pajak yang nggak bisa menentang. Anda beli apa? Anda sebut nih, kita tadi saya mesen kopi ya, itu kopi itu pasti ada pajaknya, bener nggak? Ya, harganya itu ada pajak. Pajak misalnya ada pajak PPN ya, pertambahan nilai, atau pajak untuk penjualan dan sebagainya. Jadi nggak boleh kemudian seakan-akan the president can do no wrong, nggak bisa. Nama presiden itu bukan raja, ya. Sorry kalau masuk ke dalam negeri. Oh ya, dan tapi berkaitan sih, Prof. Jadi ini karena Anda bicara tentang institusi asing, kan, gitu, pasti akan masuk. Iya, jadi itu, dan kemudian juga kita juga nggak mau ada institusi asing yang ngobok-ngobok misalnya wilayah yang lain ya. Saya ngomong gini karena saya belajar tentang sejarah Indonesia ya. Saya belajar yang tadi saya katakan ya, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat antara 57 sampai 65 ya. Itu yang saya katakan. Ada bukunya, itu dua suami istri itu yang bikin buku itu tuh. Jadi Subversive as US Foreign Policy. Kalau kamu yang belajar HI nggak pernah baca buku itu, kacau tuh Pak. Kacau. Siapa yang belajar HI? Saya belajar politik. Nah, mungkin kalau ini pertanyaan terakhir dari saya sih mungkin. Akhirnya sweet spotnya di mana tuh, Prof? Maksudnya kita nggak mau ada lembaga asing yang bisa ngobok-ngobok ya, NGO yang akhirnya bisa mempengaruhi kita. Tapi di satu sisi pemerintah juga kan akhirnya butuh juga nih untuk dikoreksi gitu, diawasi melalui NGO itu. Akhirnya sweet spotnya gimana nih enaknya? Jadi begini ya, ini bukan kemudian kita ya ingin mengebiri ya institusi-institusi asing itu ya, atau kemudian kerjaan mereka mengenai bagaimana membantu demokrasi di Indonesia atau dan sebagainya. Tapi yang tidak kita inginkan itu kalau lembaga-lembaga seperti ini melakukan infiltrasi politik Indonesia yang kemudian menimbulkan seperti apa yang terjadi di Indonesia dengan perang yang tadi saya katakan ya, PRRI, Permesta atau macam-macam, termasuk G30S gitu kan, atau yang pemberontakan ya. Dan Anda tahu persis ya bahwa di Indonesia itu tidak ada pemberontakan yang tidak mengikut sertakan tentara. Ya, kalau saya ngomong ini benar nggak? Anda sebutkanlah apa
DITII kayak apa kayak pasti. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka, ya pasti OPM. ada unsur tentara di situ ya. Organisasi Papua Merdeka ada tentara-tentara anak-anak TNI yang masih itu yang kemudian jago tembak kemudian juga ikut juga di situ ya. Termasuk tentaranya juga, polisi kita juga yang kemudian masih ngasih ransum atau bahkan amunisi dan senjata. Yang jual senjata tuh siapa? Coba kalau Anda baca reportnya kan, ada tentara, ada TNI, ada yang kemudian selundupan dari Papua New Guinea, ada yang selundupan dari Filipina, bahkan dari wilayah-wilayah yang sedang berkonflik di Asia Tenggara. Jadi itulah yang kita nggak mau kemudian itu terjadi lagi ya. Jangan Anda kaget loh ya, bahwa dulu itu Amerika itu kenapa dia mengadu domba antara tentara di Indonesia ya, dengan peristiwa PRRI Permesta itu intinya bahwa mereka nggak percaya pada Presiden Soekarno, karena dianggap Presiden Soekarno ini terlalu dekat dengan Cina. Gitu kan, atau kemudian Presiden Soekarno ini terlalu dekat dengan PKI kan begitu ya, dianggap segalanya dalam tanda kutip berbau komunis lah, gitu kan. Jadi ya itulah yang terjadi. Sama lah sekarang ya. Kalau Anda perhatikan ya maaf kata saya ngomong terus terang ya bahwa pemerintahan siapa nih Pak Joko Widodo ya, terlepas dari dia juga masih menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif, tapi adalah suatu kenyataan dalam bidang ekonomi kita lebih dekat kepada Tiongkok. Ya, ketimbang kepada Amerika Serikat ataupun kemudian Jepang. Gitu kan. Anda lihat ya dalam sejarah penanaman modal asing di Indonesia ya, sebelum misalnya investasi Amerika dalam bidang minyak dan gas di bumi Indonesia, termasuk pertambangan itu dipaksa untuk diambil alih oleh Indonesia atau dibeli oleh Indonesia, itu kan semuanya kan dikuasai oleh Amerika Serikat. Ya. Ini udah mulai ada pergeseran geopolitik juga ya Pak? Ya, jadi kemudian pernah Singapura menjadi penanam modal terbesar di Indonesia ya. Walaupun sebagian dari itu adalah orang-orang Indonesia juga yang punya duit ditanam di Singapura kan gitu. Ada juga yang berasal dari Inggris atau negara lain. Jadi Singapura itu cuma the hub aja gitu loh. Tapi sekarang kan katanya Cina lebih tinggi. Saya juga duitnya di sana soalnya. Duitnya banyakan sana dibanding Amerika. Amerika dan aja Anda lihat ya. hutang sama Cina Pak. Ini maaf saya ngomong terus terang ya. Ketika Prabowo Subianto itu dinyatakan sebagai pemenang pemilu ya oleh KPU, kemana dia pergi pertama kali? Mana? Atau diundang siapa dia pertama kali? Xi Jinping kan, ya nggak? Oh, dia ke Cina dan supaya nggak terlalu menonjol, dia kemudian juga ke Jepang, gitu kan? Baru kemudian ke negara satu rumpun yaitu Malaysia, kan gitu. Apa intinya itu? Karena Cina itu mau duluan sama Amerika Serikat. Siapa yang kemudian bisa mendekati Presiden terpilih Republik Indonesia hasil pemilu 2024? Cina. Dan ini Amerika kan baru belakangan ya. Biden itu baru belakangan menyampaikan ucapan selamat ya. Tapi Anda lihat dalam bidang investasi masih enggak. Kita masih kedodoran terus ya. Itulah kita tuh ya bilang bahwa nanti kita akan berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada US dollar ya. Tapi saya sebagai mantan dubes, saya tahu persis bahwa anggaran untuk semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu menggunakan US dollar, termasuk juga yang di Jepang, yang di di Iran ataupun di London ya, itu hitung-hitungannya itu pasti pakai US dollar. Makanya ketika misalnya dolar naik tinggi, kesulitan nggak Kementerian atau Departemen Luar Negeri kita? Ya karena kan APBN-nya pakai rupiah, sementara uang yang kita gunakan di luar negeri itu semuanya pakai US dollar. Baru kemudian misalnya itu diplomatnya atau semua yang kerja di KBRI ataupun KJRI ya, baru kemudian menukar dengan
dengan apa? Apakah dengan yen ataukah dengan rubles ataupun dengan mata uang setempat lah gitu. Gila, berarti ngomongin soal politik itu panjang dan dalam juga ya Pak? Selama kita pakai US dollar, jangan kaget kalau apapun yang terjadi dengan kasus misalnya The Fed naikin suku bunga atau nurunin suku bunga atau inflasi di Amerika naik, itu langsung yang namanya nilai dolar terhadap rupiah itu berubah. Ya. Itu langsung IHSG juga akan terpengaruh gitu kan. Yaitu tadi karena memang kita adalah negara yang masih menggunakan US dollar sebagai mata uang asing yang utama. Berarti hegemoninya cukup kuat ya Pak kalau di masa. Nggak perlu NGO dong berarti, kan tinggal naikin aja suku bunga. Buat soft powernya. Ya tapi Pak, ini kan kita bicara soal infiltrasi dan gaya politik masing-masing negara nih ya Pak untuk soft power gitu. Tapi sebelum menutup tuh aku mau tanya, Indonesia melakukan hal serupa gak sih Pak? Misalnya kayak mungkin ada NGO Indonesia masuk ke negara mana atau ngebantuin apa kayak gitu. Nggak ada duitnya. Ya ini makanya secara praktis sebagai Indonesia tuh apa yang dilakukan lah itu. Ya, saya nggak tahu persis, tapi yang jelas Indonesia sekarang bukan lagi negara peminta-minta bantuan asing. Ya, malah kita udah menjadi negara donor. Oke. Ya, bagi beberapa negara di Afrika maupun di negara-negara di kawasan Asia lah. Saya beri contoh misalnya ya, kalau ada orang Indonesia pergi ke Timor Leste, kalau kita bicara mengenai bahasa, ya itu kan pasti bagaimana supaya bahasa Indonesia masih dipergunakan di Timor Leste, ya. Dan Anda jangan lupa ya, terlepas dari bahasa Indonesia tidak lagi diajarkan di Timor Leste, tapi infiltrasi televisi Indonesia, sinetron Indonesia itu masih sangat berpengaruh di Timor Leste, di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Anda jangan lupa loh ya, ini saya nggak bercanda nih. Dulu ada sidang kabinet di Malaysia tuh terpaksa ditunda berapa jam kalau nggak salah ya, gara-gara ada itu para menterinya itu masih mau nonton sinetron. Tersanjung tuh Pak. I'm not kidding. Tersanjung tuh. Masa-masa tersanjung loh gitu. Jadi itulah yang disebut dengan pengaruh budaya. Atau sekarang anak-anak kecil sekarang ya, siapa yang nggak pernah nonton Boboiboy? Boboiboy. Upin Ipin. Sekarang drakor juga Pak, drama Korea. Ya itulah, itu. Atau sekarang drama Cina sekarang ya. Dulu pernah drama apa? Sempat kita tuh Turki, India-Indiaan. India sampai sekarang juga masih ada di Netflix. Ya. Jadi nggak bisa kita bicara gitu ya. Dan kemudian saya mau nanya sama Anda lah ya, misalnya Anda emang mengaku bahwa Anda itu orang Indonesia asli? I don't think so. Kenapa Pak? Nggak ada orang Indonesia tuh yang asli. Nggak ada, udah campur-campur lah. Karena semua orang Indonesia itu itu nenek moyang atau buyut itu pasti berasal dari luar negeri. Karena dari segi mobilitas penduduk ya, kalau kita lihat ya, orang yang masuk pertama ke Indonesia itu kan pasti berasal dari Afrika. Makanya kemudian kita itu terus terang orang-orang Melayu atau yang tidak berkulit hitam dan berambut keriting, itu adalah mereka yang masuk ke wilayah Indonesia itu belakangan ya. Kemudian ada juga yang dari Taiwan, ada yang dari Madagaskar, dari macam-macam. Apalagi kalau Anda belajar tentang agama kan, asal muasal orang di dunia ini kan dari Afrika. Walaupun kadang kalau kita ngobrol dengan orang Taiwan, kita dari Afrika. My skin is not black. Mungkin kesimpulan kalau kita terusin sampai jam 12 malam. Panjang bergizi berbobot banyak dagingnya aja, dagingnya. Simpulannya apa? Coba lu aja lah. Ya lu aja lah, kan lu host utama. Jadi gini, kita mengatur institusi asing, bukan kemudian kita
Tapi harus diatur. anti. Tapi harus diatur tetap. Underlying-nya Kenapa itu. harus diatur? Lagi-lagi ya tadi saya katakan ya. Nggak mau kejadian kayak sejarah. Terlepas dari ada itu berasal dari negara sahabat, terlepas dari hubungan kita dengan Amerika, dengan Jerman, Cina, dengan Korea dan sebagainya itu dalam kondisi bersahabat. Tapi kita harus ingat ya. Apalagi Amerika Serikat ya, ini negara kampiun demokrasi ini, negara pemenang perang dunia kedua ya, dan juga negara yang kemudian memiliki kekuatan tempur terbesar di dunia, itu pernah ya melakukan campur tangan dalam politik Indonesia yang tadi saya katakan dengan menciptakan perang-perang ya atau konflik antar baik itu antar suku maupun antar wilayah. Gitu. Dan itu yang kita juga nggak mau itu terjadi ya. Kalau mereka bicara demokrasi fine ya, tapi kemudian jangan kita memaksakan bahwa undang-undang kita juga dibuat oleh asing. Anda jangan lupa loh, ini saya ngomong terus terang, Undang-Undang Nomor 1 1967 tentang penanaman modal asing itu juga bukan dibuat oleh Indonesia atau DPR 100%. Ada di situ. Agen CIA. Karena itu intinya adalah bagaimana Amerika bisa menanam modal asing di Indonesia, khususnya yang terkait dengan Freeport. Ya. Malah kalau Anda lihat ya, itu setelah jatuhnya Bung Karno, yang ada itu seakan-akan Rockefeller gitu ya, membagi-bagi Indonesia sebagai bancaan, misalnya lo dapat darah ini, lo dapat ini. Sama lah sekarang ya, apa namanya itu setelah pemilu kita. Kalau sekarang bagi-baginya sama Cina ya. Saya katakan ini kan Prabowo Gibran kan mau bikin kabinet 40 menteri. Gitu. Oh iya. Kalau itu Anda lihat gitu aja. Itu bagi-bagi. Siapa bilang itu untuk kepentingan rakyat? I don't think so. Pasti itu untuk bagi-bagi di antara elit. Kenapa? Karena Amerika yang lebih banyak penduduknya dari Indonesia, yang wilayahnya juga sampai hampir sama dengan Indonesia, dia cuma punya 14 menteri. Kalau Anda baca Kompas jadi nggak valid ya, karena untuk kepentingan. ini kayaknya harus topik yang lain nih. Kita harus topik yang lain. Oke. Sorry saya kalau nggak apa-apa. Tapi ini menarik banget ya. Ini daging banget, tapi kayak kita harus mensudahi. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya, atas berbagai insight-nya. Jadi mungkin poinnya adalah apapun yang dilakukan oleh soft power dari berbagai negara, kita awasi, kita amati, syukur-syukur kita bisa regulasi juga, Prof. Kenapa? Karena kita jangan sampai menjadi korban dari infiltrasi asing. Kalau saya ngomong infiltrasi asing, jangan Anda pikir bahwa ini cara berpikirnya Orde Lama Barat. Waduh. Tapi memang pengalaman yang terjadi di masa lalu itu, Indonesia itu adalah suatu negara yang memang sangat menarik buat dunia internasional. Itulah. Siap. Thank you semua. Sampai jumpa lagi.